Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya menyampaikan materi untuk hari ini, saya akan mengulas sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu tentang membaca berita. Ada yang masih ingat apa itu membaca berita? Benar, membaca berita adalah menyampaikan sebuah berita atau informasi dengan cara membaca teks berita dengan intonasi, lafal, dan sikap yang benar. Apakah ada kesulitan dalam materi membaca berita? Tidak, alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya akan langsung menyampaikan materi untuk hari ini, yaitu wawancara. Apakah ada yang tahu apa itu wawancara? Tidak? Baik, saya akan menjelaskan apa itu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang, yaitu pewawancara dan narasumber atau responden untuk memperoleh informasi, data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Teknik wawancara. Yang pertama, wawancara tatap muka adalah menemui serta menanyakan pertanyaan langsung kepada narasumber. Jadi, pewawancara dan narasumber berada di satu tempat dan waktu yang sama. Yang kedua, wawancara telepon, yaitu dengan memilih narasumber, kemudian melaksanakan wawancara dengan menggunakan atau melalui telepon. Yang ketiga, wawancara email. Cara ini seperti mengirim surat pada umumnya. Bedanya, email membutuhkan internet, sedangkan surat biasa hanya menggunakan perangko. Pada teknik ini, narasumber harus wajib mempunyai email. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama, menentukan topik wawancara. Kedua, menentukan tujuan wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, menyusun laporan wawancara. Jenis wawancara. Yang pertama, wawancara bebas. Pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan harus berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Pewawancara menggabungkan antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, dan dalam pelaksanaannya, pewawancara sudah mempunyai pedoman tentang apapun yang ditanyakan secara keseluruhan. Bentuk-bentuk wawancara. 1. Wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disampaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan via telepon. Yang keempat, wawancara pribadi. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Yang keenam, wawancara dadakan atau mendesak. Yang ketujuh atau yang terakhir, wawancara kelompok di mana serombongan wartawan
mewawancarai seorang pejabat, seniman, atlet, dan sebagainya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam wawancara. 1. Menentukan topik wawancara. Yang kedua, menetapkan narasumber. Yang ketiga, menulis daftar pertanyaan. Yang keempat, merencanakan kegiatan wawancara. Yang kelima, mengidentifikasi pertanyaan yang tepat untuk pendahuluan wawancara. Yang keenam, membuat janji dengan narasumber dan mengawali kegiatan wawancara. Yang ketujuh, menyempurnakan pertanyaan untuk mengakhiri wawancara. Yang kedelapan atau yang terakhir, melaksanakan wawancara. Kemudian, tujuan wawancara. Apakah ada yang tahu apa itu tujuan wawancara? Tidak? Baik, saya akan menjelaskan tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara menyampaikan berbagai pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber atau responden. Ya, baik. Habis ini saya akan menampilkan sebuah video wawancara. Mohon diperhatikan atau disimak dengan baik. Selamat malam Mas Ardian. Ya, Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Anda mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Baik, silakan. Baik, yang pertama, menurut Anda bagaimana kondisi pembelajaran di Indonesia pada era pandemi saat ini? Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi korban terdampaknya COVID, sehingga kebanyakan dari siswa harus melaksanakan pembelajaran secara online atau yang disebut dengan daring, yang dimana siswa melaksanakan pembelajaran secara offline atau yang disebut dengan luring. Namun di dalam kondisi seperti ini, siswa harus tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran untuk mencapai apa yang dimau mereka. Ya. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa saja yang menjadi faktor penghambat dari pembelajaran online? Antara lain semangat dari siswa yang berkurang dikarenakan pembelajaran kali ini, kurang pahamnya akan teknologi dari siswa dan guru, jaringan internet, serta kurangnya fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran online. Antara lain jaringan internet yang kurang bagus, ya, fasilitas handphone ataupun media lain untuk melaksanakan komunikasi dan sebagainya. Oke. Untuk yang ketiga, menurut Anda apa saja yang menjadi faktor pendorong dari pembelajaran online? Antara lain fasilitas komunikasi yang memadai, jaringan internet yang bagus, listrik yang bagus, serta pahamnya akan teknologi dari siswa serta guru. Ya, untuk yang pertanyaan terakhir, menurut Anda pembelajaran online apakah sudah efektif sejauh ini? Belum. Masih adanya kendala yang tentu saja harus diselesaikan secepat mungkin. Antara lain kurang pahamnya siswa dan guru akan teknologi, Ya, jaringan internet serta media komunikasi yang kurang bagus, serta listrik yang kurang memadai mungkin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mas Ardian. Sekian dulu. Baik, setelah menyimak video wawancara yang telah saya berikan, saya akan memberikan beberapa soal yang akan menjadi PR untuk kalian. Mohon dicatat dengan baik
di buku kalian masing-masing. Yang pertama, apa topik dari kegiatan wawancara tersebut? Yang kedua, teknik apa yang digunakan dalam wawancara? Yang ketiga, wawancara tersebut termasuk jenis wawancara apa? Yang keempat, apa tujuan dari wawancara tersebut? Baik, sudah selesai menulisnya? Sudah? Oke. Saya harap PR ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dikumpulkan di meja saya minggu depan. Oke. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.